Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal muslimun, ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita berupa nikmatul hidayah, nikmat hidayah, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selalu bersalawat kepada Allah supaya dilimpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pertemuan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan dari kitab Syarhu Al-Usuli Thalathah. Syarah dari kitab Al-Usuli As-Salasati yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian matannya, isinya ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Yang mana kita masih menjelaskan penjelasan tentang rukun-rukun iman. Masih rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah seperti yang telah kita singgung sebelumnya, ada empat hal. Seseorang dikatakan beriman kepada Allah, maka minimal ada 4 hal yang terkandung dalam beriman kepada Allah tersebut. Apa yang pertama itu, akhi Akil? Bukan dalil ya? Iya. Rukun iman kan ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu kapan seorang dikatakan beriman kepada Allah? Gitu. Ada 4 minimal. Nah, yang pertama beriman kepada wujudnya Allah, akan adanya Allah. Kalau ada orang tidak beriman, tentu tidak beriman kepada rukun iman yang pertama. Yang kedua, beriman kepada apa? Al-imanu bi rububiyatihi, beriman kepada rububiyah. Rububiyah itu artinya perbuatannya Allah. Ya, menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan gitu. Yang ketiga beriman kepada apa? Ya, al-imanu bi uluhiyatihi, beriman kepada hak peribadahan gitu. Jadi kita beriman bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Allah gitu. Kemudian yang keempat baru beriman kepada apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau dalilnya ada ya, ada 4 dalil ya. Dalam menetapkan iman kepada wujudnya Allah, adanya Allah, ada 4 ya. Ada dalil akal kemarin ya, ada dalil fitrah, dalil his ya, dalil panca indera, kemudian dalil syar'a. Itu sebelumnya. Ya, sekarang kita masuk kepada bentuk beriman kepada Allah yang kedua. Yang pertama sudah ya, beriman kepada wujudnya Allah, akan adanya Allah. Kemudian yang kedua, al-imanu bi rububiyatihi, beriman dengan rububiyahnya Allah, maksudnya dengan af'alihi, dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada seperti biasanya ya, ahadun minkum yaqra ya, salah seorang membaca, fadl akil akalan ya, fadl akalan. Asani, itulah ya, yang kemarin sampai di mana Bang?
Enggak, yang kemarin halaman berapa, Bang? Oh, Al-Wajhu Tsani sudah. Oh, belum yang itu ya, Masya Allah. Soalnya di playernya sudah beriman kepada rububiyah soalnya. Iya. Toib, ya baca aja batas yang terakhir ya. Ya, jadi pembahasan kita masih dalil syara' ya. Dalil his atau dalil syara' ini? Dalil his ya, dalil panca indera maksudnya ya. Yang menjelaskan, yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadhal Bang, dilanjutkan. Luju'a ya. Liman sadaqal luju'a ya. Luju'a bisa ya. Liman sadaqal luju'a ila Allah Ta'ala wa ata bisyara'itil ijabati. Iya. Naam. Al-wajhu tsani anna ayatil anbiya'i allati tusamma ya. Tusamma ya. Allati tusamma al-mu'jizatu wa yushahiduha an-nas Ya. aw yasma'una biha burhanun qati'un ala wujudi Mursilihim coba. ala wujudi mursilihim wa huwa Allah ta'ala bi annaha umurun kharijatun an Nitaqil bashariyah. Yudriha Allah Ya. ta'ala ta'yidan lirusuli Wa nusran lahum. Baik, naam. Baik ya, yakfik ya. Ya, kemudian kita masih melanjutkan kepada penjelasan beliau Al-Imam Ibnu Utsaimin tentang dalil yang keempat ya. Akan adanya Allah yaitu adillatul his ala wujudillah ya. Ada dua hal ya. Yang pertama, bahwasanya kita menyaksikan dan mendengar kisah-kisah ya, bagaimana Allah mengabulkan doa orang yang berdoa pada zaman dahulu ya. Bahkan pada zaman sekarang bagaimana Allah memberikan pengkabulan doa ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan adanya zat yang mengabulkan doa gitu. Tidak akan mungkin doa itu bisa terkabul dengan sendirinya tanpa ada yang mengabulkan. Ini menunjukkan alasan ya, dalil ya secara nyata gitu, secara panca indera yang bisa kita saksikan. Kemudian beliau mengatakan wa mazalat ijabatu da'ina amran mashhudan ila yaumina hadza. Maka dan ya senantiasa, mazalat itu artinya selalu, senantiasa. Ya kan? Terus berlangsung gitu. Ijabatu da'in ya, pengkabulan doa orang-orang yang berdoa amran mashhudan menjadi sesuatu yang disaksikan. Ila yaumina hadza, sampai waktu kita ini, sampai hari ini gitu maksudnya. Hada sampai hari ini gitu. Liman sadaqal luju', ini ada dua memang cara membacanya ya. Liman sadaqal luju'u sebagai fa'il dari sadaqah, bisa juga liman saddaqal luju'a gitu ya. Luju'a maf'ulun bih dari saddaqah ya, saddiqu ya. Barang siapa yang kembalinya al-luju' ini maknanya ar-ruju' ya, kembali ya. Barang siapa yang jujur ya, yang ikhlas kembali kepada Allah Ta'ala, wa ata bisyaraitil ijabati, kemudian dia memenuhi syarat-syarat terkabulkan doa. Artinya apa? Sampai saat ini kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita menyaksikan bahwasanya bagaimana Allah mengabulkan doa-doa orang yang mengabul, namun syaratnya adalah sadaqal luju ya. Dia betul-betul ikhlas kembali kepada Allah.
betul-betul bertobat dengan ikhlas kepada Allah. Kemudian dia ya melengkapi persyaratan-persyaratan dikabulkannya doa. Jadi kalau seandainya orang itu ikhlas berdoa, kemudian dia berdoa dengan syarat-syaratnya gitu ya, dan menjauhkan dirinya dari syarat-syarat atau hal-hal yang bisa menghalangi doanya. Apa contohnya perkara yang bisa menghalangi doa itu, Ari? Apa, Ari? Maksiat, ya, makan makanan yang haram gitu. Ya dalilnya apa? Dalam Arba'in An-Nawawiyah ya. Iya. Nah, ada seorang yang sedang dalam perjalanan ya. Ash'atha aghdara, kusut masai, aghdara, berdebu. Ya muddu yadaihi ila sama, ya, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya. Ya Rabbi, dia mengatakan ya Tuhanku, ya Tuhanku. Ya kan, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram gitu, wa mashrabuhu haram, wa ughdiya bil haram fakana yustajabu lahu gitu. Sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya dari yang haram. Kemudian dia tumbuh ya dari yang haram, artinya apa? Asupannya dari yang haram gitu. Fakana ya fa'anna yustajabulah, fa'anna itu bagaimana gitu ya, bagaimana mungkin yustajabu dikabulkan lahu ya doanya itu, doa kebaikan untuknya gitu. Nah, ini itu diantara syarat ya dikabulkannya doa gitu. Kemudian dari dua sisi ya, dalil panca indera menunjukkan adanya Allah dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama sudah kita jelaskan ya, kita melihat bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang berdoa, mengabulkan orang yang memberikan jalan keluar orang yang kesusahan gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan adanya Allah. Menunjukkan Allah lah zat yang mengabulkan doa tersebut. Kemudian al-wajhu tsani, sisi yang kedua, anna ayatil anbiya allati tusammal mu'jizatu wa yushahiduha an-nasu aw yasma'una biha burhanun qati'un ala wujudi mursilihim. Sesungguhnya ayat-ayat, sesungguhnya tanda-tanda kenabian gitu ya. Ayat di sini bermakna tanda gitu. Allati tusammal mu'jizatu, yang dinamakan dengan al-mu'jizat ya. Wa yushahiduhan nasu, yang disaksikan oleh manusia pada zamannya, yakni pada zaman Rasulullah dan nabi-nabi yang sebelumnya. Aw yasma'una biha, atau yang mereka dengar ya mukjizat tersebut. Burhanun, ini adalah petunjuk, qati'un, yang nyata gitu ya, yang pasti, yang tidak bisa ya ditawar-tawar. Ini adalah bukti yang nyata gitu. Ala wujudi, akan adanya mursilihim, yang mengutus mereka. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallahu taala, dan dia adalah Allah yang mengutus para rasul dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah khariqul adah ya, sesuatu yang keluar dari kebiasaan sebab akibat dan keluar dari sistem logika manusia. Ya, lihat Rasulullah pernah membelah bulan dengan tangan beliau, dengan izin Allah terbelah bulan. Kemudian dari jempol beliau keluar air. Ini mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an yang luar biasa. Ya, sebagai obat bagi hati. Kemudian bisa sebagai ayat-ayat ruqyah syar'iyyah ya, yang bisa dengan izin Allah menyembuhkan orang yang tergigit binatang berbisa gitu. Ini semua adalah mukjizat. Dan ini keluar dari hukum ya, hukum logika. Maka sebagai seorang muslim kita wajib yakin akan mukjizatnya para nabi. Ya. Dan ini disaksikan oleh umatnya beliau gitu. Kemudian juga bagaimana nabi-nabi sebelum beliau, Nabi Musa, Allah berikan mukjizat ya. Mukjizat itu asal katanya adalah ajaza, artinya lemah, Pak. Dia bisa melemahkan gitu ya orang-orang yang menentang para nabi. Ini sebagai tanda-tanda nubuah ya, tanda-tanda kenabian gitu.
Jadi mukjizat itu memang Allah berikan untuk melemahkan upaya orang-orang yang menentang para rasul tersebut, ya, menentang para nabi tersebut, menentang dakwahnya. Maka Allah berikan suatu hal yang keluar dari dari hukum sebab akibat gitu. Api, ya, kalau kita terbakar, ya, sebab terbakar akibatnya gosong gitu. Namun dengan izin Allah, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Sehingga apa? Sehingga beliau tidak bisa dimakan. Jangan pula bilang itu tahayul, ya. Itu bisa kafir, ya, karena ini Al-Qur'an yang menyatakannya. Habis baterai kayaknya. Ya. Minum apa ya? Ada Al-Qur'annya nggak? Oh, yang digital ada nggak? Oh, ini aja lah. Ini belum sebentar ya. Menyelang baterainya. Nah, berapa nih? Ya, oke? Bisa. Iya. Sebentar ya. Mana aplikasinya tadi? Hilang. Iya. Cara nyari ayat gimana sih ya? Bang, yakin? Bang, minyak tuh ya, Bang. Kayaknya susah ya ini. Nyari-nyari. Nah, yang kayak antum tadi yang nyari itu. Ya. Ya. Apa nih? Nada. Oh iya. Agak lebih mudah. Iya. Pak. Bismillah, ya kita lanjutkan. Sampai di mana tadi?
Iya. Iya. Jadi mukjizatnya Rasul ya, para nabi itu adalah burhanun qati'un. Apa arti burhanun qati'un? Ya. Petunjuk yang jelas gitu. Yang qati' itu arti yang putus, tidak ada lagi samar-samarnya, jelas betul ya. Petunjuk yang jelas ala wujudi mursilihim, ya akan adanya yang mengutus mereka, yang mengutus para nabi tersebut. Siapa dia, akhi? Allah ya. Li'annaha umurun kharijatun an nitaqil bashariyah. Karena mukjizat itu adalah, demi ini kembali kepada mukjizat ya, adalah perkara-perkara yang kharijah, yang keluar an nitaqil bashar, dari kemampuan manusia. Ya seperti membelah laut. Mana bisa manusia membelah laut ya? Ini mukjizat namanya. Ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita wajib percaya. Kalau nggak percaya, nauzubillah, berarti mendustakan Al-Quran. Jadi kita kalau melihat perkara-perkara yang seperti sihir, kita percaya adanya sihir. Secara hakikat itu ada. Namun secara dalam sisi yang lain kita juga percaya ada orang yang tipu-tipu gitu. Nah, sekarang kan jangan sampai kita melihat sekarang di media sosial banyak orang yang membuka trik, jangan sampai kita nggak percaya lagi dengan jin, nggak ada jin, auzubillah itu. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu fil wasat ya. Khairu umurin awsatuha ya. Ya. Perkara yang paling bagus itu adalah perkara yang pertengahan. Kita ya tidak seperti para dukun ya, yang mempercayai perkara yang gaib, yang mana itu bukanlah perkara gaib yang ada dalilnya gitu. Ya, percaya kepada azimat ya, percaya kepada buku-buku sihir gitu ya. Ini memang ada buku sihir pakai bahasa Arab juga, Pak. Ditulis dengan bahasa Arab seperti Al-Awfaq ya, yang disandarkan kepada Imam Al-Ghazali, namun para ulama membantah ini nisbatun ya kazibah ya, bohong kepada Imam Al-Ghazali. Itu buku ditulis oleh sahir ya, penyihir. Yang mengatakan siapa? Para ulama juga gitu. Ya. Ya, ini banyak seperti Syamsul Ma'arif, ada buku itu buku sihir. Makanya di situ itu nauzubillah ya, di buku Al-Awfaq itu, Al-Awfaq itu artinya wifik itu artinya azimat ya, raja-raja gitu. Bahkan ada di situ itu ya ada zimat yang harus ditulis dengan darah haid ya. Dan terkadang Al-Qur'an gitu. Nah, ini luar biasa, ini buku sesat gitu. Nah, itu yang diajarkan di sebagian pondok pesantren tasawuf. Ya, tasawuf yang melenceng gitu dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Ini, Pak. Jadi kita memang harus percaya dengan perkara mukjizat ya, kemudian karomah memang ada ya. Yujriha Allah Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat tersebut kepada para rasulnya, ta'yidan li rusulihi, sebagai bentuk ta'yid ya, sebagai bentuk mengokohkan ya para rasulnya untuk rasul-rasul Allah. Wa nusran lahu, dan bentuk pertolongan untuk mereka. Ya, sebagai nusratullah ya, bentuk pertolongan dari Allah kepada para rasul ya. Itulah fungsi mukjizat tersebut gitu. Bayangkan ya, Nabi Musa dikejar oleh Firaun ya. Kalau tidak Allah tolong beliau ya boleh-boleh Nabi Musa dimusnahkan oleh Firaun gitu ya. Namun dengan izin Allah, Allah berikan mukjizatnya berupa tongkat, dengan izin Allah ya, maka terbelahlah laut tersebut gitu. Fadhal lagi. Iya. Ithna ya. Asyara tariqan yabisan. Yabisan. Nah. Bainahu ya.
موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Nah, khalas ya. Kemudian kata beliau, misalu dzalik, contoh dari hal itu dari mukjizat gitu ya. Ayatu Musa. Ayat di sini maknanya tanda kebesaran Allah terhadap Nabi Musa, yakni mukjizatnya Nabi Musa. Hina amarahu Allah taala ayat riba bi asahul bahra, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk ya melempar ya tongkatnya, melemparkan lautan dengan tongkatnya, artinya memukul lah gitu ya, untuk memukul ya lautan dengan tongkatnya. Fadarabahu, kemudian Nabi Musa memukul lautan tersebut dengan tongkat beliau. Fanfalaqa, lantas lautan tersebut menjadi terbelah. Itsna asyara tariqan yabisan, menjadi 12 jalan. Jadi ketika beliau pukul lautan itu, maka pukulan itu membentuk 12 jalan ya. Yabisan, yang kering, yang bisa ditempuh oleh Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu. Wal ma'u bainahu, kemudian air ya yang ada di sisi-sisi jalan tersebut setelah dipukul tongkat Nabi Musa itu kal jibal ya, seperti gunung. Jadi memang airnya itu memang hilang gitu ya. Ya, menepi dia. Kemudian air yang di sisi kanan 12 jalan itu seperti apa? Seperti gunung, karena memang dalam laut itu ya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Fa'auhayna ila Musa, dan kami telah wahyukan kepada Musa, ayyadrib bi'asakal bahra, ya, supaya dia ya anitrib ya pukullah ya bi'asakal bahra, dengan tongkatmu wahai Musa lautan yang ada di depanmu. Fanfalaqa, lantas terbelahlah lautan tersebut. Fakana kullu firqin, maka setiap jalan-jalan itu di sisinya, maksudnya qataidil azim. At-taid itu at-taud, qataudil azim. At-taud artinya jibal, gunung. Maka lautan yang ada di sebelahnya itu bagaikan apa? Gunung-gunung yang azim, yang besar, yang tinggi gitu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita wajib beriman kepada mukjizat gitu. Ya. Sebagaimana ini akidah kita yang berasal dari Al-Qur'an. Ya, namun memang betul mukjizat dari Nabi. Ya. Dan kita juga beriman kepada karomah, namun betul-betul karomah yang benar gitu. Bukan orang yang ngaku-ngaku dapat karomah, karena karomah itu dijelaskan oleh para ulama, diantaranya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, dalam kitab fikih Syafi'i itu ya, itu ada penjelasannya. Karomah itu adalah sesuatu hibah ya, karunia dari Allah untuk hambanya yang saleh, dan dia tidak bisa dipelajari. Nggak ada ya ritual-ritual untuk mendapatkan karomah ini, harus baca Asmaul Husna berapa gitu, nggak ada itu. Kalau ada bacaan-bacaan seperti itu sihir namanya. Yaitu sihir ya. Jadi nggak ada. Ya, tidak ada di dalam Islam itu bacaan untuk bisa menghilang, bacaan supaya kebal, nggak ada. Ini semuanya ya, kalau tidak syirik paling banter ya, paling rendah hukumnya adalah bid'ah. Iya. Kenapa nggak ada ya? Kalau seandainya kebal itu ada, pasti para sahabat nggak butuh lagi ya baju perang, baju besi. Nabi aja pakai baju besi gitu. Bahkan sahabat banyak yang terbunuh di jalan Allah. Pasti sahabat semuanya hebat, semua menghilang ya, pakai ilmu hulu geni apa namanya itu, yang bisa nyatu lagi ya. Putus ya, kalau dia jatuhnya ke tanah, ke bumi, bisa nyambung lagi sebagaimana di film-film zaman dulu ya. Nah, ini nggak ada, itu tahayul semua ya. Nggak ada dalam Islam hal-hal yang seperti itu. Ini yang harus kita waspadai. Apa lagi? Wa mithalun tsanin gitu ya. Wa mithalun tsanin. Iya. Tsanin. Wa mithalun tsanin. Wa mithalun tsanin. Ayatu Isa alaihissalam haitsu kana yuhyil mauta wa
ويخرجهم من قبورهم بإذن الله قال الله تعالى عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحيي الموتى بإذن الله العمران. طيب نعم. وقال وإذ تخرج الموتى بإذنه المائدة. Ya, طيب. Qala wa misalun sanin. Ya, sanin na'at ya dari misalun. Ya. Misal yang kedua, ayatu Isa, tanda kebesaran Allah pada Nabi Isa, mukjizatnya Nabi Isa maksudnya. Ya. Alaihi salatu wassalam, haitsu kana yuhyil mauta. Ketika Nabi Musa dahulu Allah berikan kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Wa yukhrijuhum min quburihim, dan Nabi Isa mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka. Biiznillah, lihat dengan izin Allah. Ini bukan ya dalil bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan ya. Ini adalah mukjizat gitu. Ya, bukan yang menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu adalah anaknya Tuhan. Lihat ya, Tuhan kan menghidupkan. Nabi Isa juga bisa gitu. Ya. Maka kita katakan ya ini bukan seperti yang kalian sangka ya, ini adalah mukjizat ya. Ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Bukan berarti Nabi Isa itu adalah Tuhan gitu ya. Qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah berfirman ya tentang itu dalam surah Ali Imran ayat 49 ya, menyebutkan tentang mukjizat Nabi Isa. Wa uhyil mauta biiznillah, aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Lihat ini dengan izin Allah gitu. Wa qala, kemudian Nabi Isa juga berkata wa id tukhrijul mauta biiznillah, dan ingatlah ketika engkau wahai Isa gitu. Kata Allah ya, mengeluarkan orang mati dengan izinku. Artinya menghidupkan maksudnya. Nah, ini diantara mukjizat nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus meyakini ini. Dan ini termasuk dalil ya, dalil his ya, panca indera gitu. Yang mana ini disaksikan oleh umat-umat Nabi Isa, dan mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad disaksikan oleh para sahabat umatnya Nabi Muhammad, menunjukkan akan adanya Allah. Karena mukjizat itu semua bisa datang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, menunjukkan akan adanya Allah gitu. Fadal lagi. Thalithun ya. Quraisyun hina talaba minhu Quraisyun ya. Hina talabat minhu Quraisyun ayatan wa asyara ila al-khabari fal-falaqah fir qataini fara'ahu an-nasu ya. Wa fi dzalika qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Baik. Wa misalun salithun. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa di yang pertama wa misalun sanin? Kenapa ini? Kan misal yang kedua kan bahasa Arabnya misalun sanin. Kenapa kok enggak sanun? Nah, apa alasannya? Betul naat. Ini dari sisi penulisannya gitu. Betul sanin ini naat ya dari misal. Namun kenapa kok nggak dibaca sanun gitu? Bukan mabni ya? Oh, enggak. Karena asani itu isim mangkus. Jadi isim mangkus ketika dihilangkan alif lamnya, ya maka alif lamnya hilang diganti dengan tanwin. Tanwinnya tanwin iwad. Seperti al-murabbi, hilang alnya, iya-nya dihilangkan menjadi murabbin. Ad-da'i, hilangkan alif lamnya, ya kan otomatis iya-nya hilang menjadi iya-nya itu diganti dengan tanwin jadi da'in, kan al-hadi. Nah, itu ada di Muqtarot itu ya. Yang gampang itu ya.
Maka dibaca tsanin karena dia isim mangkus yang dihilangkan ya dan alif lamnya. Asalnya asani, ada ya mangkusnya itu. Iya. Nah, itu ya. Iya. Itu namanya tanwin di sini namanya tanwin iwad, ya. Iya. Wa misalun salisun, dan contoh yang ketiga li Muhammadin, ini bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina ketika talaba minhu Quraisyun ayatan, ketika orang Quraisy meminta kepada Nabi, mana kesaktian engkau wahai Muhammad, engkau ngaku-ngaku nabi, gitu kan? Coba tunjukkan kenabianmu itu, apa perkara-perkara yang luar biasa yang bisa engkau tunjukkan, ya. Lantas ya Allah wahyukan kepada Rasulullah untuk yang menunjuk ke bulan. Fa asyara ilal qamari, lantas Nabi menunjuk ya dengan telunjuknya ke bulan, famfalaqa, maka terbelahlah bulan tersebut firqataini, menjadi dua bahagian. Fara'ahun nas, lantas orang Quraisy semuanya melihat. Akan tapi memang dasar Quraisy ini bebal, ya kan? Mayyahdillahu, ya kan? Barang siapa yang Allah sesatkan, wa mayyudil, ya kan, fafalan tajidalahu waliyyan mursyida. Memang kalau seandainya orang yang memang sesat itu memang nggak bisa dikasih petunjuk gitu. Namun kewajiban kita hanya menyampaikan. Namun apa yang terjadi, orang kafir Quraisy mengatakan, nah itu cuma sihir, itu sihirnya Muhammad. Kan Nabi Muhammad ya dijuluki sahir, ya, penyihir oleh orang kafir Quraisy yang nggak beriman tersebut, ya. Toib. Ya, kita lanjutkan. Fadhal ya. Ya, ada yang belum ya. Wa fi dzalika qauluhu ta'ala, ya. Di dalam hal itu ya, tentang Nabi Muhammad yang Allah berikan mukjizat mampu membelah bulan itu dengan izin Allah. Ini telah Allah jelaskan ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 1-2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis sa'atu, telah dekat ya. Hari kiamat itu tanda-tandanya sudah dekat begitu. Wa insyaqqal qamar, dan sudah terbelah bulan itu. Terbelahnya bulan itu ketika Nabi menunjuk kepada bulan. Ini diantara tanda hari kiamat juga ya, adanya mukjizat Nabi. Wa iyarau ayatan yu'ridu, dan ketika mereka melihat tanda kebesaran Allah berupa mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul, yu'ridu, diperlihatkan kepada mereka. Atas apa yang mereka lakukan? Mereka tadi yang minta ya, buktikan wahai Muhammad kalau engkau itu adalah betul utusan Allah, mana tandanya, mana buktinya. Setelah Rasul tunjukkan, apa yang mereka katakan? Wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrum mustamir. Ini ada sihir-sihir yang sedang berlangsung, ini sihir ini katanya. Jadi na'udzubillah ya. Na'udzubillah, orang yang Allah sesatkan ya, ya wa may yudlillah fala hadiyalahu, tidak ada yang hadi, tidak ada yang bisa memberi petunjuk baginya gitu. Ini ya menunjukkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang membangkang gitu, sudah nyata-nyata jelas gitu. Namun mereka tetap ya dengan kesombongannya tidak mau tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fadhal lagi, dan jangan. Wa hadhihi ayatul mahsusati lati yujriha. Fa hadhil ayatul mahsusatu, bukan mahsusati ya. Nah, dia naat dari al ayatu ya. Fa hadhil ayatul mahsusatu lati yujriha Allah taala ta'yidan li rusulihi. Nah, wa nusnu ya, nasara yansuru, nusron bukan nasron ya, nusron. Nusron lahum ya, tadullu dalalatan qat'iyatan ala wujudihi ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan fahadhil ayatul mahsusah, dan tanda-tanda kebesaran Allah yang mahsusah yang bisa dilihat ini ya. Ini kan disaksikan dahulu oleh orang kafir Quraisy ya, ketika Rasul membelah bulan itu. Kemudian ketika
Ya Nabi Musa membelah laut disaksikan gitu ya oleh Firaun gitu. Namun Firaun ingin ya meminum air sambil menyelam gitu ya. Ya itu jalan untuk Nabi Musa aja. Firaun pingin juga numpang ya. Kesempatan ini ya. Lautan yang masih terbelah. Namun Allah Maha Kuasa. Jadi Firaun nggak bisa ngeprank Nabi Musa ya. Iya, lantas apa? Ketika Firaun sudah di tengah-tengah ya, kemudian Nabi Musa dan kaumnya sudah sampai di seberang sana, Allah kembalikan laut itu ya. Terbenamlah Firaun dan bala tentaranya gitu. Ini ya. Jadi nggak bisa bermain-main dengan mukjizatnya para rasul itu, dengan kekuatan Allah nggak bisa ya. Orang-orang ya melakukan tipu muslihat, berbohong dan lain sebagainya. Ia akan tercium juga. Makanya ada istilah daripada ya orang-orang kita ya, sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali dia akan jatuh juga. Ya, sepandai-pandai orang ya menyembunyikan boroknya, maka suatu ketika akan kelihatan juga, tercium juga ya. Jadi kebohongan yang selama ini ditutupi seseorang ya, kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka akan Allah tampakkan dan akan menjadi azab baginya. Jadi azab itu ya berupa harga dirinya gitu ya. Dia akan dipermalukan juga kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jadi tanda-tanda kebesaran Allah yang mahsusah itu artinya yang bisa dilihat dengan panca indera. Allati yujriha Allah, yang Allah berikan gitu ya. Yang Allah perjalankan, yakni yang Allah berikan ya kepada para rasulnya, ta'yidan, ini ada sebagai penguat gitu. Li rusulihi, untuk para rasulnya mukjizat tersebut ya, untuk penguat dakwah mereka. Wan nusran lahum, dan bentuk pertolongan untuk mereka. Jadi Allah berikan mukjizat seperti itu, ini bentuk ini ya, bentuk nusratullah, bentuk pertolongan Allah kepada mereka. Tadullu dalalatan, ini bisa dibaca dengan fathah ya, dal atau kasrah dal ya. Tadullu dilalatan bisa juga. Tapi kalau tadullu dilalatan bisa juga. Apa i'rabnya ini akhi? Ini namanya maf'ul mutlaq ya. Masdar yang diambil dari fi'il sebelumnya. Ya, karena dalla yadullu itu masdarnya apa? Ya dilalah gitu. Ya. Tadullu dilalatan qat'iyyan. Jadi mukjizat yang disaksikan itu, yang Allah berikan kepada para rasul, para nabi dan rasul itu menunjukkan dalil yang qat'i, dalil yang pasti gitu ya. Ala wujudihi ta'ala, atas keberadaannya Allah Ta'ala. Ini dalil yang pasti itu. Ini adalah argumentasi yang sangat kuat yang tidak bisa dibantah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya melalui mukjizat para rasulnya. Ini ya. Namun ternyata banyak juga yang tidak beriman ya. Ya, apalagi para ustadz nggak ada mukjizat. Boro-boro mukjizat karomah aja nggak ada gitu ya. Iya, maka ya berpeluang besar untuk tidak diterima. Maka ketika kita nggak diterima itu biasa ya. Maka saya sering juga ya, yang penting kita menyampaikan dakwah gitu. Itu tugas kita. Dan kita menyampaikan dakwah tentu dakwah yang disampaikan pula oleh Rasul gitu. Yakni tauhid, dimulai dengan dakwah tauhid. Maka sering saya cerita itu, saya pernah ya waktu ngisi ini ya kultum Ramadan gitu. Waktu itu pembahasan saya memang tentang masalah tauhid ya. Bahaya zimat gitu judulnya. Ternyata pengurus masjid itu memang ya, orang minta zimat, minta buatin zimat sama dia rupanya. Ya, baru saja 5 menit saya di atas itu ya, di atas kursi menyampaikan tausiah itu, langsung diminta stop saat ya. Ini memecah belah ini. Nah itu, dakwah itu harus lembut kan gitu. Jadi lembut versi mereka itu ya, tidak ada membahas sesuatu yang bisa menyinggung orang gitu. Iya, bahas sesuatu yang enak-enak aja gitu. Sabar ya, kan nggak ada yang tersinggung. Semua orang sepakat gitu ya. Iya. Nah ini di stop langsung ya, nggak apa-apa. Ya kita disuruh berhenti nggak apa-apa. Yang penting kita menyampaikan ya tauhid dengan dalil-dalil ilmu yang kita ketahui gitu. Nah, ini aja.
Ya, fadhal lagi. Atani al-imanu birububiyyah. Ini adalah komponen yang kedua ya dari beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu ada 4 komponen dasar. Barulah seseorang itu bisa dikatakan dia sudah beriman kepada Allah. Yang pertama tadi apa bang? Beriman kepada apa? Wujud Allah. Yang kedua beriman kepada rububiyahnya Allah. Apa itu rububiyahnya Allah? Rububiyah ini diambil dari kata Rob. Robba ya rubbu ya. Robban itu artinya pencipta, pengatur, penguasa. Penciptaan, pengaturan dan penguasaan alam semesta ini adalah diantara dari perbuatan Allah. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan rububiyatullah maknanya af'alullah. Rububiyah Allah itu maknanya adalah perbuatan Allah gitu. Karena yang karena bentuk penciptaan, pengaturan, ya kan, pengawasan alam semesta ini semua bagian dari perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin akan rububiyahnya Allah, akan keesaan Allah dalam perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang menyekutukan Allah, dia meyakini ada selain Allah yang juga memiliki peran sama dengan Allah, contoh dalam mengatur alam semesta ini. Kan alam semesta ini semuanya ini dalam aturan Allah. Allah yang mengaturnya gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan enggak, Pak Ustadz ya, ada juga selain Allah gitu. Lihat juga dalilnya apa gitu. Umat malaikat, nah malaikat itu bukan mempunyai saham di alam semesta, nggak ada. Malaikat itu seperti menurunkan hujan, itu memang ibadahnya seperti itu. Bukan dia memiliki kemampuan seperti itu, enggak. Memang bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepadanya kan. Kalau ibadah kita manusia kan sholat kan. Kalau mereka seperti itu, bukan berarti mereka memiliki saham, memiliki andil, memiliki hak veto terhadap alam semesta ini. Maka kalau ada orang yang meyakini bahwasanya, contoh gini ya, keyakinan legenda, keyakinan sebagian dari masyarakat ya, bahwasanya lautan itu ada penghuninya gitu ya, ada penguasa selain Allah ini. Sehingga apa yang mereka lakukan ya mereka melakukan hal yang mubazir ya. Iya seperti apa? Ya kepala kerbau dibuang ke laut, ngapain gitu. Iya, kalau ada keyakinan mereka bahwasanya ada sesuatu yang bisa memudaratkan, memberikan manfaat selain Allah, itu syirik. Tapi kalau seandainya mereka mengatakan itu untuk Allah, itu bid'ah gitu ya. Karena Allah tidak pernah memerintahkan untuk perkara-perkara yang seperti itu. Kalau memang mereka ingin keberkahan dari langit dan dari bumi, maka takwanya dipertebal. Ini soal subuh aja nggak ke masjid ya. Iya. Sudah mengatakan wah kami harus sedekah bumi. Ngapain ya? Enggak berkah bumi itu ya, malah bumi itu ya akan dibinasakan oleh Allah ketika terjadi kesyirikan gitu. Jadi seperti itu, supaya bumi kita berkah, apa yang kita lakukan? Bertakwa ya kan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard gitu kan. Iya, kalau seandainya penduduk satu kampung itu walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk satu kampung itu aman wa taqwa, beriman dan bertakwa, pasti akan aku bukakan, kata Allah, keberkahan bagi mereka gitu. Langit dan bumi. Iya, bertakwa itu apa? Menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah yang paling besar? Iya, mengesahkan Allah. Ini enggak masih percaya sama dukun. Bagaimana tidak Allah berikan musibah gitu ya? Masih melakukan praktek-praktek klinik kesyirikan gitu. Fadhalnya Kali al-imanu birububiyyati ay bi annahu wahdahu rabbu la syarika lahu wa la mu'ina. Wala mu'ina. Thayyib. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada rububiyahnya Allah? Yaitu bi annahu, bahwasanya dia Allah, wahdahu rabb, dialah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini. Rabbul alamin. Alam itu apa? Alam itu apa arti alam? Sudah kita jelaskan kemarin ya. Penjelasan tentang surah Al-Fatihah yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu jamak dari kata alam. Alam itu apa artinya? Nah, asantum, masya Allah itu ya, segala satu selain Allah. Kullu ma siwallah, segala satu selain Allah itu alam itu. Ada hewan, itu namanya alamul hayawan.
ada malaikat, namanya apa? Alamul malaikah. Jadi segala sesuatu selain Allah itu alam, ini alam juga ini. Alam air. Iya. Alamul akhirah. Ya. Alam akhirat. Ya, akhirat itu merupakan ciptaan Allah, maka dikatakan alam akhirat. Karena alam itu adalah ciptaan Allah. Sama dengan makhluk itu. Nah, itu. Jadi Allah itu adalah ya Rabb, pencipta segala sesuatu ini. Selain Allah pasti makhluk. Allah Khalik. Selain Allah siapa? Makhluk gitu. Yang ada pula mengatakan ternyata roh itu bukan makhluk. Berarti antum telah mengatakan roh itu Khalik juga berarti enggak makhluk. Iya, nauzubillah, salah itu. Roh itu makhluk juga. Allah ciptakan juga roh itu. Maka pemahaman yang seperti itu kan sekarang berkembang ya, orang-orang sufi ya. Mengatakan bahwasanya roh itu bukan makhluk katanya. Ya kan? Roh kita itu nggak akan mati katanya. Nggak akan mati gimana gitu ya. Iya. Iya, yang nggak mati itu cuma Allah bro bilang. Roh bisa juga mati. Karena roh itu bukan Allah. Yang nggak mati itu cuman Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram ya. Segala sesuatu yang ada itu ya kan akan binasa kecuali wajah Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah binasa. Karena ujung-ujungnya nanti itu akan mengarah kepada pemahaman orang Nasrani itu. Sehingga mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah Ruhul Qudus, roh yang suci gitu ya. Sehingga roh itu kan bukan makhluk. Roh itu adalah bagian dari Tuhan katanya. Sehingga Nabi Musa adalah roh Allah yang Allah tiupkan, yang Allah buat dalam bentuk manusia gitu kan. Sehingga kalau kita beribadah kepada Nabi Isa, kata nyembah Nabi Isa, namun kita ada lihat kebesaran Allah di Isa itu enggak apa-apa, ya goblok gitu. Itu syirik itu bilang ya. Masa gitu ada yang bilang gitu juga, nauzubillah ya, itu harus kita tegas itu ya. Karena ini menyesatkan umat itu. Ya nauzubillah. Ya. Namun yang ininya kan ketika kita datangi dia ngeprank juga ya. Ayo kita didiskusi. Namun dikasih waktu berapa Bang Jam? Iya, cuma dikit waktunya kan. Dia selesai berceramah waktu itu sampai jam 11:30. Jadi kita didiskusi dari 11:30 kan makan dulu lah itu kan. Sampai zuhur aja, udah zuhur nggak ada lagi. Gimana mau diskusi itu gitu. Nah, ini ya yang luar biasa. Namun sekarang Allah bongkar betul ya, Allah tampakkan. Yang membantah dia tidak hanya dari salafiyun ya, Ahlussunnah, teman-temannya juga sudah mengetahui, sudah mencium boroknya dia ya. Iya, yang luar biasa pemahaman kesesatan yang dia sebarkan. Bahkan prinsip liberal pun dia sampaikan gitu. Nauzubillahi min zalik. Sehingga dibantah, diluruskan oleh sesama mereka. Bahkan gurunya sendiri ya, namanya Kiai Al-Marwazi, yaitu ya gurunya dia itu juga membantahnya gitu ya, berlepas diri ya si A itu ya menjadi muridnya gitu. Nah ya ini jelas ya, bisa dilihat ya di media sosialnya Ki Haji Marwazi tersebut ya. Ini luar biasa ya, kesesatan dalam akidah ini luar biasa. Jadi kalau seandainya tidak masalah agama, kenapa kita jelaskan terang-terang? Karena dia menyebarkan akidahnya yang salah terang-terangan. Maka kita jelaskan secara terang-terang juga kan, orang kok nggak tabayun ya, bicara empat mata. Itu kalau kesalahannya adalah kesalahan yang sembunyi-sembunyi, maka kita nasihati secara sembunyi-sembunyi pula. Namun kalau kesesatan yang nyata dia sebarkan di media sosial, maka kita sanggah di media sosial sehingga orang bisa menilai ya, orang bisa ya melihat gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bukan masalah pribadi, kita nggak ada masalah pribadi, kita nggak kenal gitu ya. Iya, nggak ada. Namun ini murni ya, kecemburuan kita, kecintaan kita terhadap akidah Islam yang benar, agama yang mulia ini gitu. Iya. Jadi Rasul itu kalau pribadi beliau yang disinggung, Rasul sabar gitu. Enggak apa-apa. Namun kalau seandainya agama ya yang diperolok-olok ya, maka beliau tegas ya, sehingga kita lihat hadis ya terhadap perkosa sesat gitu. Khawarij, apa kata Nabi tegas. Di hadapan sahabatnya beliau mengatakan al khawariju kilabu ahlin nar ya. Khawarij itulah anjing-anjingnya neraka. Apa kita bilang ya? Nabi ini keras banget gitu ya. Iya.
terhadap kesesatan kita harus tegas gitu. Iya. Sehingga orang tahu gitu. Jangan kita tutup yang sesat, harus dijelaskan gitu. Jangankan masalah dunia ya, jangankan masalah akhirat, yang masalah dunia saja terkadang orang tegas gitu. Contoh misalkan ada orang yang terkenal dia dengan kejahatannya gitu. Dia misalkan perampok yang sering merampok ya. Rupanya dia selalu lolos dari kejaran pihak yang berwajib. Tinggal dia di desa kita. Pasti orang yang tahu dia akan ngasih tahu yang lainnya, hati-hati sama si fulan ya. Nanti ya bahaya. Misalkan si fulan suka mencuri ya, pasti orang akan memperingatkan. Itu namanya tahdzir ya. Dan ini tidak masuk dalam bagian ghibah. Karena termasuk ghibah ya, kata Imam An-Nawawi, kata para ulama kita, yang dikecualikan itu ketika kita menjelaskan seseorang yang menyampaikan pemahaman yang salah. Nanti kita katakan, jelaskan kesalahannya, ini bukan ghibah gitu. Iya, ini bukan bab ghibah. Namun kalau pribadinya yang kita ini yang enggak boleh ya. Misalkan dia kalau makan itu cangok, nasi pulan itu kalau makannya itu ya abi kue dalam bilik gitu ya. Orang makan seko dia limo gitu ya. Nah itu nggak boleh, itu ghibah itu ya, itu pribadinya gitu. Tapi kalau yang kita jelaskan dia menyebarkan kesesatan, kita jelaskan ke masyarakat apa yang dia sebarkan itu adalah sesat, salah, dalam rangka menyelamatkan masyarakat supaya tidak terpengaruh oleh syubhatnya, maka ini bukanlah dari bagian ghibah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal lagi. Wa rabbu man lahul khalqu wal mulku. Iya. Wal amru fala khaliqa Khala khaliqin ya. fala khaliqin. Jadi khala ini sama dengan ghairu ya, sama dengan la ya. Ini harfun nafi ya. Khala itu ya. Ya. Fala khaliqin illallah. Hu ya, illallahu ya. Ya. Wala malika illa huwa. Ya ini salah nih kayaknya ya. Kalau saya lihat ini bukan khala nih. Wala khaliqa ini. Wal amru wala khaliqa, dan tidak ada pencipta gitu ya. Karena kalau kita baca dengan khala khaliq artinya selain pencipta gitu ya. Ini biasa diartikan selain pencipta, namun kalau pakai la nafiyah lil jins itu lebih tepat ya. Wala khaliqa. Artinya menafikan setiap jenis pencipta. Enggak ada pencipta itu. Illallah. Apa? Iya, bisa fala, bisa wala, bisa pakai huruf atof ya, wa atau fa. Boleh keduanya. Ya, lanjut lagi. Fala khaliqa illallah wala malika illa huwa wala amra illa lahu. Iya. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala lahul khalqu wal amru. Iya. Kemudian kata beliau warabbu, makna dari kata rob kan rububiyah diambil dari kata robba yarubbu ya, robba yarubbu robban gitu ya. Maka apa makna dari kata ar-rob itu? Ar-rob itu maknanya adalah man lahul khalq wal milk ya. Yang man ini kita artikan yang lah ya. Karena man di sini man al-mausulah, termasuk isim mausul. Alladzi lahul khalq wal mulk itu artinya, yaitu yang zat yang memiliki penciptaan ya dan kerajaan. Itu adalah hak Allah semata. Karena penciptaan itu manusia nggak bisa menciptakan, manusia hanya bisa merenovasi. Manusia hanya bisa mengalihkan dari bentuk ini ke bentuk itu. Tapi mencipta itu nggak bisa. Karena mencipta itu maksudnya adalah menjadikan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Bisa nggak manusia menciptakan pohon? Nggak bisa. Tapi ya menjadikan pohon ya kan, mengolah pohon menjadi apa? Menjadi kayu, kemudian dibuat meja, kursi, itu bisa. Tapi menciptakan pohon itu tidak ada yang bisa kecuali Allah. Nah itu masuk al-khalq ya. Jadi Allah lah yang memiliki hak penciptaan gitu dan kerajaan langit dan bumi ini semuanya di bawah kekuasaan Allah. Wal amru ya. Fala khaliqa illallah, dan seluruh urusan itu hanya milik Allah ya. Man lahul khalqu wal mulku wal amru gitu. Nah, ini di titik ini salah nih ya di buku ini. Titiknya harus, komanya harus di wal amru itu. Ya.
Yang dimaksud dengan Rabb adalah zat yang baginya lah penciptaan, kerajaan dan urusan itu. Jadi setiap urusan itu hanya Allah yang menentukannya. Ya. Kita bisa kenyang, Allah yang mengenyangkan kita. Nasi yang kita makan itu sebab saja. Kita minum, Allah yang menghilangkan dahaga kita. Ini termasuk tauhid rububiyah ya. Makanya teman-teman kita itu Masya Allah semangatnya, tapi hanya sebatas tauhid rububiyah. Ya, iya, hanya sebatas tauhid rububiyah. Bagaimana kita mengeluarkan kebesaran makhluk di hati kita gitu. La ilaha illallah. Air tidak bisa ya, tidak bisa menghilangkan dahaga kecuali Allah kata. Nasi tidak mengenyangkan ya. Namun Allah ya, Allah tidak berhajat kepada nasi. Allah nggak butuh nasi itu maksudnya. Namun nasilah yang butuh kepada Allah supaya dengan izin Allah dia bisa mengenyangkan gitu. La ilaha illallah. Betul ya. Tapi nggak hanya itu mananya Pak gitu ya. Karena ternyata yang meyakini itu nggak hanya kaum muslimin ya. Orang-orang kafir Quraisy dulu seperti itu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Namun ada makna lain yaitu tauhid dari sisi lain yakni dalam peribadahan. Ya, seperti itu. Iya. Karena waktu anak SMA anak ikut juga ya. Setahun ikut ya. Ya keliling-keliling juga kita kan. Nah, itu. Pandai ngomong dikit sudah menjadi ya mutakallim ya. Iya. Sudah ustadz itu Masya Allah ya. Walaupun dipaksa kan gitu ya. Iya gitu. Pernah suatu ketika ya nggak ada yang ini ya, pas kita di masjid di kampung itu waktu itu kita lagi khuruj ya. Itu memang nggak ada dari teman-teman itu aminnya sendiri nggak bisa khutbah gitu. Termasuk kita lah maju alhamdulillah ya. Kita itu mantan garin gitu ya. Jadi pernah jadi garin otomatis ya kita ya harus ya terbiasa karena memang kita itu harus menggantikan khotib kalau nggak datang gitu. Alhamdulillah ada modal pengalaman ya. Wah, sudah jadi syekh kita di sini. Ya, jadi Ustadz Kabir. Ya, subhanallah, itu kurangnya ilmu dan na'udzubillah ya. Ya. Padahal sama-sama nggak tahu aja itu ya. Iya. Kalau bahasa Minangnya apa? Yang cek pandi, yang cek bonga. Ini ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala dzalikum, ini sudah antum baca ya? Belum ya? Fadhil antum baca dulu ya. Qala dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ya, ini dalilnya, dalil dari tauhid rububiyah ya. Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah baginya lah yakni bagi Allah lah penciptaan dan segala urusan. Wa qala, dan Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukum ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, pencipta kalian, pengatur kalian. Lahul mulk, baginya lah seluruh kekuasaan. Walladzina tad'una min dunih, dan sesembahan-sesembahan yang kalian berdoa meminta selainnya yakni selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidaklah memiliki meskipun hanya selembar dari kulit ari. Iya, selembar kulit ari pun kita nggak bisa menciptakannya manusia. Patung-patung yang disembah oleh orang kafir Quraisy itu tidak bisa ya, bahkan mereka yang diciptakan ya, mereka yang dibuat, yaitu saking bodohnya orang kafir Quraisy. Makanya dikatakan mereka ada kaum jahiliyah, umat jahiliyah ya. Bukan dalam masalah dunia, mereka dalam perdagangan hebat ya. Bahkan ya kaum Samud itu luar biasa, bangunan-bangunannya bisa dilihat ya kan. Bahkan nenek moyang kita dahulu, entah nenek moyang siapa lah gitu ya, katanya nenek moyang kita ya. Tapi bukan nenek moyang saya karena saya bukan orang Jawa ya. Orang Jawa itu kan ada candi di situ. Itu ke siapa itu? Itu kan penyembahan itu ya, penyembah selain Allah ya. Orang musyrik yang menciptakannya, ya kan? Kan hebat itu ya. Dalam sisi dunianya hebat, arsitekturnya bagus ya. Bagaimana perencanaannya itu luar biasa, bagaimana batu-batu bisa diukir seperti itu ya. Jadi dalam masalah dunia mereka nggak kalah-kalah amat ya dengan teknologi kita, gitu kan?
Meskipun nggak ada di zaman mereka itu belum ada ya kecanggihan internet seperti sekarang, namun mereka mampu membuat seperti itu, ya kan? Nah, jadi bodoh mereka bukan dalam sisi dunia. Jadi ilmu pengetahuannya, kan setiap khutbah atau setiap ceramah kalau ada pildacil ya lomba dai cilik itu gitu. Ya, kemudian salat dan salam ya kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan kepada yang zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti zaman sekarang. Jadi ilmu pengetahuan itu seolah-olah ya seperti komputer, enggak itu Pak gitu ya. Nabi tidak membawa kita dari kegelapan ilmu dunia itu enggak. Masalah dunia Nabi mengatakan kalian lebih tahu ya. Namun Nabi membawa kita dari kegelapan kesyirikan. Dari ya lumpur kebidaahan, dari comberan kemaksiatan gitu. Yang dahulunya tradisi jahiliyah ya, memperdagangkan kaum wanita. Ya, kemudian membunuh hidup-hidup anak perempuan yang lahir gitu. Datanglah Islam ya, memperbaiki akhlak manusia, akhlak kepada Tuhannya, kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Itulah zaman yang terang benderang itu. Ya gitu. Ya jangan dikatakan yang masalah teknologi. Kalau masalah teknologi itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa ya, selama tidak ya melanggar ajaran agama, nggak apa-apa. Masalahnya boleh. Ya. Fadhil lagi. Walam yu'lam anna ahadan minal khalqi antara rububiyyatillahi subhanahu Rububiyata ya, maf'ulun bih dari angkara ya. Rububiyatallahi nam. minal khalqi antara rububiyyatallahi subhanahu ila ayyakuna Bukan ila ya, ada tasdid illa gitu. Ya. illa ayyakuna Mukabiran ya. Tanpa tasdid ya. Mukabiran ya. mukabiran Iya. ghairu mu'taqidin Iya. bima yaqulu kama hasala min fir'auna Iya. hina qala liqaumihi ana rabbukumul a'la. Taib. Iya. Qala walam yu'lam dan tidaklah diketahui anna ahadan ada seorang pun ya minal khalqi dari makhluk Allah angkara rububiyyatallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin enggak ada gitu. Enggak ada seorang pun enggak diketahui gitu. Ya dari makhluk Allah yang mengingkari rububiyah Allah gitu. Illa ayakuna mukabiran ghairu mu'taqidun bima yaqul, ya kecuali orang yang sombong namun hati kecilnya tidak meyakini apa yang dia katakan. Kama hasala min Fir'aun, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Sehingga dalam ayat yang lain Fir'aun itu sebenarnya yakin ya. Iya Allah itu adalah Tuhan gitu ya. Jadi ketika Fir'aun mengatakan kepada kaumnya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi ya. Ya kemudian dalam ayat yang lain Fir'aun mengatakan ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai para pembesarku katanya, wahai para petinggiku, ma alimtu lakum, aku tidak mengetahui bagi kalian min ilahin ada Tuhan ghairi selainku, kata Fir'aun ya. Namun dalam hatinya Fir'aun itu mengingkari itu hanya bentuk kesombongannya gitu. Namun hati kecilnya ya ada juga nih ya, dia ragu kalau dia itu Tuhan, kan itu maksudnya. Fadhil lagi. Qala ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Nah. Lakin dzalika laisa an aqidati. Iya, ucapannya Firaun itu bukan dari keyakinannya. Dia ragu juga gitu ya. Namun sampai dia mengatakan aku Tuhan itu karena apa, Pak? Karena rasa sombong yang ada pada Firaun tersebut. Lanjut lagi. Qala Allah Ta'ala wajhadu biha wastayqanatha anfusuhum dzulman wa 'udwa. Iya. Wajahadu biha, dan mereka ya mengingkari ayat-ayat Allah itu. Akan tetapi apa? Wastayqanatha anfusuhum, akan tetapi hati-hati mereka itu, hati mereka yang paling dalam itu apa? Yakin sebenarnya akan kebenaran Allah, akan keesaan Allah gitu. Namun mereka mengingkarinya zulman wa 'uluwa, dengan karena kezaliman dan karena kesombongan gitu. Iya. Lanjut lagi. Wa qala Musa li fir'auna fi
Allahu anhu. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adunnuka ya fir'aunu madhura. Ini luar biasa ya. Ini adalah sanggahan ya buat orang-orang hanya berdalilkan dengan satu perkataan kisah Nabi Musa. Kan memang Nabi Musa di awal-awal dakwahnya kepada Fir'aun ya, sebelum Fir'aun ya menentang dakwah beliau bahkan ngaku Tuhan, maka ketika Nabi Musa dan Nabi Harun akan berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina. Ya, sampaikanlah dakwah kepada Firaun itu dengan qaulal layyina ya, dengan perkataan yang lembut gitu. Namun dalam ayat yang lain ya, bahkan Nabi Musa keras gitu ya. Maka jangan kita itu hanya mengambil satu sisi ayat, kemudian ayat yang lainnya yang masalah tegas-tegasnya ya seolah-olah nggak ada gitu. Nggak boleh juga, kita harus mengamalkan seluruh ayat gitu ya. Dari dalam satu konteks yang namanya hikmah itu apa? Hikmah itu apa? Meletakkan satu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kondisinya. Ada saatnya keras, ada saatnya lembut gitu. Maka jangan, kalau ada orang yang tegas yang menjelaskan tentang syirik misalnya, masalah bid'ah, ya jangan dikatakan antum ini nggak sesuai dengan dakwah Nabi gitu. Kenapa Pak? Ya Nabi Musa aja kepada Firaun apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina. Sampaikanlah kepada Firaun itu wahai Musa dan Harun dengan perkataan yang lembut. Namun dia nggak baca ayat yang ini gitu ya. Ya. Wa qala Musa li Fir'aun fima hakallahu an, dan Musa berkata kepada Fir'aun sebagaimana Allah telah menghikayatkan, menukilkan kisah mereka gitu. Perkataan Nabi Musa ke Fir'aun, apa katanya? Apa kata Nabi Musa yang Allah abadikan perkataan beliau dalam surah Al-Isra ayat 102 ini? Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Dan sungguh engkau telah mengetahui wahai Fir'aun, tidaklah Allah menurunkan mereka, yakni mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Fir'aun itu, kecuali yang menurunkannya adalah Rabbus samawati wal ard, adalah Allah, Tuhan penguasa langit dan bumi, basaira, dan itu nyata gitu. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Nabi Musa, la adunnuka, sungguh aku ya menyangka engkau, aku sangat yakin gitu ya, aku percaya wahai Fir'aun ya, engkau termasuk masburan. La adunnuka ya Fir'aun masbura. Masbura itu artinya muhlak ya. Dan aku yakin ya, aku menyangka wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau adalah ya orang yang akan diminasakan. Keras nggak tuh Pak? Tegas nggak itu? Tegas. Dan ini tidak bertentangan dengan perkataan lembut. Ya, walaupun kontennya itu keras ya, kita sampaikan dengan tidak mencaci maki ya. Engkau itu akan binasa wahai Fir'aun gitu ya. Apalagi yang menyampaikannya orang Sunda maksudnya. Tapi tetap kontennya iya tegas gitu ya. Coba antum baca terjemahan itu. Ya. Coba ya supaya lebih yakin lagi antum bacakan terjemahannya ya. Ya, Al-Isra 102 ya. Coba akhi ini yang suaranya gede ya. Reagil ya. Bacakan terjemahan Al-Isra 102. Iya, ini tegas Nabi Musa gitu ya. Jadi walaupun diperintahkan lembut, ketegasan itu tidaklah ya menafikan kelembutan gitu, nggak bertentangan ya. Fadhal lagi. Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa wahai Fir'aun. Iya, jelas. Ya. Bagaimana Nabi Musa tegas kepada Fir'aun ya. Saya menduga ya. Saya menyangka engkau wahai Fir'aun, engkau akan binasa, masbur, binasa, muhlak gitu ya. Akan dibinasakan oleh Allah. Apakah ya bertentangan dengan seruan Allah untuk lembut ya?
Nggak mungkin. Ini juga diabadikan oleh Allah. Artinya apa? Ini Allah suruh juga untuk berbicara tegas. Jadi ketegasan itu tidak menafikan kelembutan. Terkadang kan orang itu ngambilnya yang ayat itu aja ya. Padahal ayat-ayat bagaimana tegasnya Nabi Musa disampaikan, disepelekan gitu. Bagaimana Ari? Lanjut atau sholat dulu? Iya. Toib ya, karena sudah jam 8 lewat ya. Ya mungkin diantara ya para ikhwan kita ada yang jauh ya. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.